A few moments later. Welcome back pelajar cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab program linear ya, yaitu menyelesaikan soal cerita ya. Jadi yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah kita akan membahas soal dengan cara biasa ya, dan juga nanti kita akan bahas juga dengan cara cepatnya ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lihat sekarang contoh soalnya ya. Sebuah toko bunga menjual dua macam rangkaian bunga. Rangkaian satu memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir. Rangkaian bunga kedua, 20 tangkai bunga mawar dan 5 tangkai bunga anyelir. Persediaan bunga mawar dan anyelir masing-masing 200 tangkai dan 100 tangkai. Jika rangkaian satu dijual dengan harga Rp200.000 dan rangkaian 2 Rp100.000, maka penghasilan maksimum yang dapat diperoleh adalah. Oke, langkah-langkah mengerjakan soal semacam ini ya, soal cerita dalam bab program linear adalah yang pertama. Kita harus menentukan dulu variabel X dan Y. Di sini biasanya ada pertanyaan tuh. Yang mana X dan yang mana Y? Nah, untuk menjawab itu kita lihat kalimat-kalimat terakhir ya. Biasanya itu mengandung harga. Jika kita lihat soal di atas ya, jika rangkaian satu dijual dengan harga Rp200.000 dan rangkaian 2 Rp100.000. Di sini jelas bahwa yang kita misalkan X dan Y-nya adalah rangkaian satu dan rangkaian 2. Oke, jadi kita misalkan ya. Misal. Oke. Rangkaian satu. Rangkaian satu misalnya X ya. Rangkaian 2 misalnya Y. Nah, di sini kalian bolak-balik juga nggak masalah ya, sama aja. Oke, setelah kita menentukan variabel X dan Y-nya, kita ke step berikutnya, yaitu membuat model matematika atau fungsi kendalanya. Ya, di sini yang menjadi pertanyaan adalah tandanya apa? Ya, bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan. Lalu gimana caranya? Jadi kalau kita lihat ada soal ya, itu dia menentukan adanya persediaan ya, persediaan barang misalnya, atau luas tempat, atau daya tampung barang, atau modal, itu kita menggunakan kurang dari sama dengan atau lebih kecil sama dengan ya. Jika di soal itu ada vitamin atau obat-obatan atau daya tampung penumpang ya, itu kita menggunakan tanda lebih besar sama dengan. Jelas ya? Tapi sebenarnya ini tuh bisa kita logikakan ya, nggak usah dihafal. Misalnya ini soal dia cuma punya persediaan bunga mawar dan bunga anyelir ya, 200 tangkai dan 100 tangkai. Jadi dia tuh nggak bisa nambah lagi. Jadi di sini kita pakai tanda jelas kurang dari sama dengan ya, nggak bisa nambah lagi kan, segitu aja persediaannya. Oke, sekarang kita buat modelnya. Jadi cara yang buat modelnya seperti ini. Jadi kendalanya di sini adalah persediaan mawar sama anyelir ya. Kita buat mawarnya dulu. Ini mawar, lalu di bawahnya anyelir. Kita punya rangkaian satu kita singkat sebagai R1 misalnya, dan rangkaian 2 misalnya R2 gitu ya. Untuk bunga mawar kita lihat lagi soalnya ya, rangkaian satu memerlukan 10 tangkai bunga mawar. Berarti kita buat di sini 10X karena tadi rangkaian satunya kita misalkan X. Sedangkan rangkaian 2 ya, itu 20 tangkai bunga mawar. Jadi di sini kita buat 20Y. 20Y. Tandanya tadi kurang dari sama dengan ya. Persediaan mawar berapa? 200 tangkai. Berarti kurang dari sama dengan 200. Ini masih bisa kita kecilkan ya. Kita bagi dengan 10, kita punya X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Oke? Nah, sekarang kita ke anyelir ya. Rangkaian 1 memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir. Berarti di sini 15X. Sedangkan rangkaian 2 butuh 5 tangkai bunga anyelir. Itu di sini 5Y. 5Y. Kurang dari sama dengan persediaannya 100 tangkai ya. 100. Nah, ini masih bisa kita bagi dengan 5. Kita punya 3X tambah Y kurang dari sama dengan 20. Oke ya, kita punya 2 pertidaksamaan. Kita ke step berikutnya. Nah, sekarang langkah ketiga ya, yaitu adalah menggambar grafiknya. Nah, di sini biasanya muncul pertanyaan, arsirannya ke arah mana? Nah, ada dua metode ya, yaitu daerah yang kotor sebagai daerah himpunan penyelesaian dan daerah yang bersih sebagai daerah himpunan penyelesaian. Di sini kita akan menggunakan daerah yang bersih ya, karena itu lebih mudah dilihat ya. Jadi, kalau kalian mempunyai gambar seperti ini garisnya nanti ya, kalau kalian mempunyai pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka kalian arsir yang sebelah atas.
ya. Dan kalau kalian mempunyai pertidaksamaan lebih besar sama dengan, kalian arsir yang bawah. Ya, nanti kalian akan melihat daerah yang paling bersih itu adalah daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya. Oke ya, tadi kita punya pertidaksamaannya adalah X ditambah 2Y, ya, kurang dari sama dengan 20. Nah, cara membuatnya gimana nih ya garisnya? Nah, cara termudahnya adalah kalian anggap aja Y-nya ini nggak ada dulu ya. Lalu kalian anggapnya ini sama dengan gitu ya. Maka kita punya nanti X sama dengan 20. X sama dengan 20. Nah, ini artinya apa? Koordinatnya adalah 20,0. Oke ya. Nah, sekarang kalau kalian mau mencari Y-nya, kalian anggap aja X-nya ini nggak ada. Kita hapus dulu ya. Maka kita punya 2Y sama dengan 20. Berarti Y-nya sama dengan 20 dibagi 2, yaitu 10. Berarti Y-nya di sini 10. Nah, ini artinya apa? Artinya ini adalah koordinatnya adalah, ini Y-nya 10 ya. Nah, berarti koordinatnya adalah 0,10. Oke ya, di sini X. Lalu pertidaksamaan yang kedua adalah 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 20 juga ya. Dengan cara yang sama, kalian akan dapatkan ya, X-nya adalah 20 per 3 atau 6,67 lah ya kalau didesimalkan. Lalu Y-nya adalah 20. Oke, nah setelah kalian dapatkan koordinatnya ini, kita tinggal menggambarkan grafiknya ya. Oke, kita gambar sekarang. Nah, ini XY. Nah, pertama adalah yang pertama ya, ini X-nya 20, Y-nya 10. Kita gambar di sini X-nya 20, Y-nya 10 ya, lalu kita hubungkan dengan garis. Nah, seperti itu gambarnya. Lalu sekarang persamaan yang kedua, kita punya X-nya 20 per 3 ya. Di sini 20 per 3 dan Y-nya adalah 20. Ini 20 ya. Nah, lalu kita gambarkan garisnya sekarang. Nah, karena ini tandanya kurang dari sama dengan, maka kita arsir yang sebelah atasnya ya. Jadi kita punya arsiran seperti itu ya, ke atas, dan seperti itu juga ke atas ya. Nah, lalu ditambah dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini apa? Karena barang itu ya tidak pernah bernilai negatif ya, nggak mungkin ada bunganya tuh -3 ya, atau -4 tuh nggak mungkin, maka kita kasih pertidaksamaan 2 ini ya. Nah, gimana arsirannya? Nah, arsirannya seperti ini. Untuk X lebih besar sama dengan 0 ya, kita ambil yang terbalik karena kita ambil yang daerah bersih sebagai daerah hasilnya nanti ya, dan ini untuk Y lebih besar sama dengan 0. Maka kita lihat di sini daerah yang paling bersih yang ini ya, daerah yang paling bersih itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya ya, atau DHP-nya. Nah, itu dia DHP-nya. Oke ya, sampai sini sudah 50% perjalanan kita ya, atau mungkin 70% ya, udah hampir selesai nih. Next, ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita menggambar ya, kita kemudian menentukan titik-titik pojoknya atau titik-titik vertexnya ya. Jadi kita punya 4 titik di sini ya, di sini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, titik yang di sini kita belum tahu kan, kita akan lakukan eliminasi persamaan untuk mendapatkan nilai yang di sini ya. Oke, kita tadi punya persamaan X ya tambah 2Y. Ketika melakukan eliminasi, kalian membuatnya sama dengan di sini nggak masalah ya. Sama dengan 20 dan 3X plus Y kurang dari atau sama dengan, kita buat ya sama dengan 20. Nah, kita samakan X-nya atau Y-nya, di sini kita samakan Y-nya. Yang ini kita kali dengan 2, ini biarin ya, kali dengan 1 aja. Maka kita punya X ditambah 2Y sama dengan 20. Yang ini 6X ditambah 2Y sama dengan 40. Ya, kita eliminasi, kita kurang di sini, maka X dikurangi 6X adalah min 5X. 20 kurangi 40 min 20 ya. Maka X-nya kita punya min 20 dibagi min 5 itu 4. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang mana aja boleh. Misal kita pakai persamaan yang pertama, kita punya 4 ditambah 2Y. Ya, karena X-nya 4 ya, sama dengan 20. 4-nya pindah ke kanan jadi min 4 ya. Jadi di sini 16, maka Y-nya kita punya 8. Maka titik ini adalah titik 4,8 ya. Di sini 4,8. Oke, kita data sekarang ya. Nah, kita punya 0,0 ya yang ini. Kita punya 0,10 yang ini. Kita punya 20 per 3,0 yang ini.
dan kita punya 4,8 yang titik potongnya ini. Oke? Oke, kita kalau gitu lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya kita substitusi titik-titik pojok tadi ya ke fungsi tujuan. Yang mana fungsi tujuan? Ya, kita mau di sini adalah penghasilan maksimum ya. Berarti kita buat fungsi tujuannya Z sama dengan kita mau jual rangkaian 1 seharga 200.000 kan. Tadi rangkaian 1 kan X ya. Nah, ditambah rangkaian 2 itu Y, 100.000 Y ya gitu ya. Nah, ini kan angkanya gede nanti ya. Jadi kita bisa kecilin dulu ya. Kita bagi semua ya dengan 100.000 kita punya 2X ditambah Y. Nah, ini adalah fungsi tujuan ya. Ini adalah fungsi tujuan Z sama dengan 2X ditambah Y. Oke ya. Sekarang kita punya titik tadi adalah 0,0 ya, ini jelas hasilnya pasti Z-nya 0 lah ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian kita punya 0,10, berarti ini Z-nya adalah 2 dikali 0 ditambah 10 ya. Kita punya 10. Karena kita hilangin 0-nya tadi 5, maka kita tambahkan 0-nya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita punya ini berapa nih? 1 juta ya. 1 juta. Sorry, 1 juta. Kemudian kita punya 20 per 3. 0, maka Z-nya adalah 2 dikali 20 per 3 ditambah 0. Kita punya 40 per 3. Oke, 40 per 3 itu kira-kira berapa ya? Kalau didesimalkan itu kita punya 12,3 sekian ya, 12,3 sekian. Kita tambahkan 0-nya 5, maka kita punya ini jadinya 1.230.000 lah. Kira-kira ya. Oke. Kemudian kita punya 4,8, maka kita punya Z-nya adalah 2 dikali 4 ditambah 8 ya. Ini 8 tambah 8 16. 16. Kita tambahkan 0-nya 5. Ya 0-nya 5 ya. Oke, 0-nya 5 kita tambahkan, maka kita punya 1.600.000 ya. Oke. Dari keempat nilai ini jelas ya. Yang paling maksimum, yang paling besar adalah 1.600.000. Maka kita dapatkan jawabannya 1.600.000. Oke, ini dengan cara yang biasa ya. Nah, habis ini kita akan membahas ini dengan cara yang lebih cepat ya, yaitu tanpa menggambar grafik tadi. Oke. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal semacam ini tanpa membuat gambar ya? Jadi langkah-langkahnya, langkah 1 dan 2 masih sama ya, namun bisa langsung lompat ke langkah 5. Jadi kita nggak perlu membuat gambar. Oke, tadi kita mempunyai pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 20 ya, dan 3X plus Y kurang dari sama dengan 20 juga. Oke, tadi kita sudah dapatkan nilai X-nya itu adalah 20 ya, dan nilai Y-nya adalah 10 ya. Yang ini nilai X-nya adalah 20 per 3 dan nilai Y-nya adalah 20. Nah, di sini ya, yang menarik adalah kalau kalian tidak mau menggambar, lihat tanda pertidaksamaannya. Di sini lebih kurang dari sama dengan atau lebih kecil sama dengan ya. Nah, maka kalian cari nilai X dan Y yang kecil atau yang lebih kecil. Ya, kalau kalian mempunyai pertidaksamaan lebih besar sama dengan, maka kalian cari nilai X yang besar dan nilai Y yang besar juga ya, atau yang lebih besar. Nah, contoh begini. Kita punya X sama dengan 20 sama X sama dengan 20 per 3. Di sini kan ini 6,67 tadi ya, kalau desimalnya. Mana yang lebih kecil ya? Jelas yang 6,67, maka yang kita pakai yang ini. Oke? Yang ini enggak. Lalu sekarang ini Y-nya 10, Y-nya 20. Mana yang lebih kecil? Yang 10, maka kita pakai yang ini. Ya, yang ini nggak dipakai. Oke. Ya, nah sekarang masih kita eliminasi juga ya, kita eliminasi juga, sama langkahnya kita eliminasi. Oke, tadi kita punya eliminasinya adalah 4,8 tadi ya, sama langkahnya, nggak ada beda ya, nggak usah gambar, langsung eliminasi aja ini, ganti dengan sama dengan ya, ganti dengan sama dengan di sini. Nah, kemudian kita akan dapatkan 4 titik yang kita cari ya, atau 3 aja deh, karena 0,0 itu pasti nggak dipakai ya, karena hasilnya 0. Oke, kita punya X-nya 20 per 3, atau kita buat 20 per 3,0 ya, Y-nya 10 ini berarti 0,10, dan hasil eliminasinya adalah 4,8. Nah, jadi enaknya langkah ini apa? Kalian nggak perlu menggambar, kalian sudah dapat ketiga titik yang akan kita substitusikan ke fungsi tujuan ya. Untuk kelanjutannya sama seperti tadi ya, kita buat Z-nya berapa, lalu kalian masukkan
ini, ketiga ini ke nilai Z-nya, lalu lihat mana nilai yang maksimum, kan diminta maksimum di sini. Oke? Jelas ya? Jadi caranya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 Rp4.000 per biji dan tablet 2 Rp8.000 per biji, pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah. Oke, tadi yang angka pertama kita misalkan X dan Y-nya ya. Di sini lihat kalimat terakhirnya yang ada harganya, maka yang kita misalkan adalah tablet 1 dan tablet 2. Oke, jadi kita misalkan ya, misal. Oke, tablet 1 sama dengan X, tablet 2 sama dengan Y. Kemudian kita buat fungsi kendalanya ya. Di sini ada vitamin A sama vitamin B. Oke, kita buat vitamin A. Ya, ini tablet 1, kita buat T1, ini tablet 2, kita buat T2. Nah, kita lihat untuk vitamin A di tablet 1 ada 5 unit, berarti sini 5X. Di tablet 2 ada 10 unit, tadi di sini 10Y, tambah 10Y. Nah, tadi vitamin atau obat-obatan itu tandanya apa? Lebih besar sama dengan ya. Oke, sekarang dia perlu 25 unit vitamin A, berarti sini 25. Oke ya, ini masih bisa dikecilin ya, kita bagi dengan 5, kita punya X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 5. Oke ya. Sekarang yang vitamin B-nya. Vitamin B. Di tablet 1, mana dia? Ah, nih, dia ada 3 unit vitamin B. 3X. Ya. Lalu di tablet 2 itu ada 1 unit vitamin B ditambah Y. Tandanya sama ya. Dia butuh 5 unit vitamin B, berarti ini 5. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan cara tanpa menggambar, oke? Nah, sekarang kita cari X sama Y-nya ya. Ini X-nya kita punya, ini anggap Y-nya nggak ada ya, berarti X sama dengan 5. Lalu Y-nya sama dengan ya, Y-nya ini anggap nggak ada X-nya, 2Y sama dengan 5. Berarti Y sama dengan 5 bagi 2 ya, atau 2,5. Untuk yang ini kita punya X-nya sama dengan, anggap Y-nya nggak ada, 3X sama dengan 5, maka X-nya sama dengan 5/3. Dan Y-nya sama dengan, ini anggap X-nya nggak ada, Y-nya sama dengan 5. Nah, karena tandanya lebih besar sama dengan, maka kita cari yang nilai yang lebih besar. Ya, X-nya kita punya 5 sama 5/3, mana gedean? Atau mana lebih besar? Yang lebih besar adalah yang 5. Kita pakai yang 5, oke? Kita punya Y-nya 2,5 sama 5, mana lebih besar? Ya jelas, yang 5 lebih besar ya, maka kita pakai yang 5. Oke ya. Kemudian, kita eliminasi kedua pertidaksamaan ini ya. Atau kita buat sama dengan dulu deh ya, biar gampang. Kita samakan Y-nya, kita kali 2 untuk persamaan yang kedua ini. Maka kita punya X ditambah 2Y. Ya, sama dengan 5. Lalu yang kedua 6X ditambah 2Y, kita kali 2 ya, sama dengan 10. Kita eliminasi ya, kita kurang. Maka kita punya X kurang 6X itu min 5X. Ini Y-nya habis ya, sama dengan 5 kurang 10 itu min 5. Maka X-nya sama dengan 1. Kemudian kita substitusi ya, nilai X sama dengan 1 ini ke persamaan yang pertama misalnya. Maka ini 1 pindah ke situ jadi min 1 jadi 4 di sini. 4, 2Y sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan 2. Maka kita punya 3 titik yang akan kita pakai ya. Yang pertama X-nya 5,0, di sini 5,0, lalu di sini ada Y-nya 5, berarti ini 0,5, dan hasil eliminasinya adalah 1,2. Oke ya. Lalu fungsi tujuannya adalah Z-nya kita belum tentukan ya. Z-nya adalah harga tablet 1 Rp4.000, berarti 4.000X, ditambah, dan tablet 2 Rp8.000, berarti 8.000Y. Kita ilangin dulu nolnya biar gampang ngitungnya ya. Kita ilangin 3, 4X tambah 8Y. Oke, sekarang kita main substitusi ke titik yang kita mau cari ya. Ini Z-nya berarti 4 dikali 5 ditambah 8 dikali 0 ya, sama dengan 20. Tambahin nolnya lagi 3, karena kita ilangin nolnya 3 tadi, 20.000. Yang ini Z-nya sama dengan
4 dikali 0 ditambah 8 kali 5 sama dengan 40.000. Ya, karena kita tambahin nolnya 3 lagi tadi ya. Yang ini Z-nya sama dengan 4 dikali 1 ditambah 8 dikali 2 ya. Ini 4, ini 16, 20, tambahin 0 lagi 3. Oke, yang ditanya adalah pengeluaran minimum ya. Di sini ada dua nilai yang sama, yaitu 20.000 ya. Nggak apa-apa ada dua ya. Jadi jawabannya adalah 20.000 ya. Lagi sekali, ini kita gunakan cara tanpa menggambarnya. Ini sangat efektif untuk menjawab soal ketika ulangan ya. Kalau ulangannya ABC ya, atau pilihan ganda, kalian bisa menggunakan cara ini. Tapi kalau ulangannya esai, kalian harus menggambar biasanya, karena guru kalian harus, biasanya gurunya itu wajib menyertakan gambarnya ya. Tapi kalau kalian soalnya pilihan ganda kan nggak perlu cara yang biasa ya. Jadi kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Oke, ya. Sekarang kita akan lihat soal berikutnya. Nah, ini kuis ya. Jadi ini ada soal ya. Soalnya menjelang Hari Raya Idul Adha, Pak Mahmud hendak menjual sapi dan kerbau dan seterusnya. Kalian baca sendiri ini ya. Nah, kalian coba ini ya. Jawabannya berapa? Kalau kalian penasaran dengan jawabannya benar atau salah, kalian bisa kunjungi IG ya, area eksak. Di situ kita akan sertakan caranya juga ya, dan jawaban yang benar. Oke guys, sekian penjelasan dari kita ya untuk kesempatan yang kali ini. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye.